Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. The honorable person is Rido Khalid, MPD, and my beloved friends. Okay, my name is Noni Fitria, NPL 191104042H, and my partner Dila Putri Wulandari and Risa Cahyati. For this meeting, we will discuss about what is linguistic. Before we get the material, what is linguistic, we must know what is language and how is the history of language. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang linguistik. Jadi sebelum kita lari ke material linguistik, kita bahas dulu apa itu bahasa dan bagaimana sejarahnya. Yang pertama itu, apa itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Kajian bahasa disebut dengan linguistik. Terus itu ada 5 komponen dalam konteks komunikasi. Yang pertama ada morfologi, yang kedua ada sintaksis, yang ketiga ada fonologi, yang keempat ada semantik, dan yang kelima ada pragmatik. Udah sampai situ. Ada juga the study of language. There are 4 the study of language. The first is the standard language. The second is accent and dialect. The third is dialectology. And the fourth is language planning. Yang pertama ada standar bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar bahasa adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi. Misalnya perundang-undangan, surat menyurat resmi. Misalnya kayak gitu. Yang kedua ada aksen dan dialek. Aksen adalah cara pengucapan yang khas atau individu, lokasi atau bahasa tertentu. Misalnya aksen itu cara pengucapan, misalnya ada dari Jawa gitu, aksennya beda, yang dari Lampung aksennya beda, itu aksen itu. Tempat ngebedain cara pengucapannya. Sedangkan dialek mencangkup sekumpulan perbedaan linguistik yang lebih luas. Yang ketiga ada dialektologi, adalah cabang ilmu yang mempelajari dialek atau variasi bahasa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Dan yang terakhir ada planning language atau rencana bahasa, adalah segala usaha yang dilakukan oleh lembaga tertentu untuk melestarikan bahasa. Nah, untuk yang kedua ada sejarah. Kita juga akan menjelaskan sedikit sejarah tentang bahasa, apa itu bahasa, yang akan dijelaskan oleh Dila Putri Wulandari. For Dila Putri Wulandari, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dila Putri Wulandari, NPM 191104060. Here I will explain about linguistic history and what is it linguistic. The history of linguistics is a record development of study of linguistics from a Sanskrit modern times. The science of linguistics has been discussed the Babylonian, but the process standardized research has only begun since the ancient Greek period. From the journey of linguistics during the traditional linguistic developed, and finally transformational of linguistic modern. Jadi, linguistik ini berkembang dari zaman Yunani
hingga modern. Ilmu yang mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia. Oke, next. Lanjut. Linguistic is the scientific study of language. It involves the analysis of language from language meaning and language in context. Linguistics traditionally analyzes human language by observing and interplay between sound and meaning. Jadi di sini linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang melibatkan analisis bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks. Maybe that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next material by Risa Cahyati. Risa Cahyati, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Risa Cahyati, NPM 1911040467. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang perbedaan linguistik modern dan linguistik tradisional. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan strukturnya, di mana ada fonologi, pragmatik, semantik, sintaksis, dan grammar. Sedangkan tata bahasa tradisional adalah jenis studi bahasa yang sudah ada sejak sebelum linguistik modern. Adapun ruang lingkup dari linguistik ini sangat luas dan banyak. Contohnya fonologi, sintaksis, dan morfologi. Saya akan memberikan contoh tentang fonologi, yaitu artikulasi bunyi. Contohnya pelafalan kalimat tin, THIN, dan tin, TIN. Kita sekilas pengucapan terlihat sama, padahal huruf dan artinya berbeda. Seperti day, THEY, dan day, DIY. Itu sekilas pun sama pelafalannya, day dan day. Nah, fonologi ini berfungsi untuk membedakan mana artikulasi bunyi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you for Gila. Selanjutnya untuk saya buka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya bisa unmute atau bisa juga komen di chat. Silahkan untuk yang mau bertanya. I wanna ask to you. May I? Okay. My name is Melin Puspita Dewi from group number 6, and I wanna ask about dialect. Could you explain more about dialect, such as its characteristics, types, or others? Because I want to know about it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Melin. Any question more? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Binta Kistia. My NPM Y911040290. Now I wanna ask to you about traditional grammar. Kalau misalkan traditional grammar, pertanyaanku gini, bisa nggak dijelasin dikit tentang traditional grammar apa dan contohnya? Oke. Untuk setiap pertanyaan kita simpan dulu. Nanti akan dijawab. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada? Atau kita cukup? Saya. Oke, Adit. So I want to ask to you,
why we should learn linguistic. Why we should learn linguistic. Sorry. Okay. Thank you. Okay, thank you for Adit, Binta, and Melin. The question, kita simpan dulu pertanyaannya. Kita batasin dulu 3 pertanyaan dulu. Nanti kalau udah dijawab 3 pertanyaannya, baru kalau misalnya masih ada waktu, ditambahin. Atau boleh juga kalau misalnya ada yang mau nyanggah atau mau nambahin. Untuk pertanyaan Melin, saya bisa jawab sedikit. Kalau misalnya ada yang mau nambahin, silakan. Dialektologi ada 2 jenis subcabang, yaitu geografi dan juga dialek sosiolinguistik. Sosiolinguistik mempelajari bahasa berbeda, pola-pola masyarakat. Dengan kata lain, mempelajari antara linguistik dan struktur sosial. Gimana, Mel? Bisa dikasih contohnya? Oke, contohnya, berikan saya waktu ya. Sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Melin ditinggalin aja dulu ya, bentar. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Kak Binta, jawab oleh Risa. Please, Risa, please unmute. Answer the question. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Binta. Tata bahasa tradisional dan contohnya. Tata bahasa tradisional adalah tata bahasa yang hanya mewarisi dari tata bahasa Inggris, tetapi mencontohkan seluruh gramatikal dari bahasa Latin. Tata bahasa tradisional juga mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan. Contohnya kalimat ibu membeli susu. Dalam kalimat tersebut dijelaskan adanya tindakan ibu yang membeli susu. Menurut saya seperti itu. Apakah saudari Binta ada yang kurang jelas atau bagaimana? Silakan. Boleh saya menambahkan? Oke, silakan. Jadi traditional grammar itu beda sama linguistik. Bedanya adalah dia traditional grammar itu bersifat preskriptif atau ada ketentuannya. Jadi kalau misalnya nggak kayak gini, dia salah gitu. Misalnya kalau di bahasa Inggris sekarang itu misahin infinitif itu boleh, kayak to apologize humbly gitu. To apologize-nya itu boleh dipisah jadi to humbly apologize gitu. Tapi kalau di traditional grammar itu nggak boleh karena dia merujuk ke bahasa Latin yang infinitifnya nggak boleh dipisah gitu. Jadi dia bersifat preskriptif atau menentukan dan lebih seringnya merujuk ke bahasa Latin traditional grammar. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahin. Bagaimana Saudara Binta? Berarti di situ ada rumusnya ya? Maybe. Rumus pastinya nggak tahu sih. Melin, could you explain again? Diulang penjelasannya. Jadi traditional grammar itu bersifat preskriptif atau menentukan atau ada ketentuannya. Ketentuannya sendiri saya belum belajar, jadi
maaf kalau nggak tahu. Dan biasanya dia merujuk ke bahasa Latin. Kayak contohnya adalah pemisahan infinitif atau to plus verb gitu. Kalau misalnya sekarang to infinitif itu bisa dipisah, tapi kalau misalnya traditional grammar itu infinitif itu nggak boleh dipisah. Kayak to humbly apologize gitu. Kalau itu nggak boleh karena nggak boleh dipisah. Kalau traditional grammar kayak gitu. Karena di Latin infinitif itu nggak boleh dipisah. Iya, biasanya kalau orang-orang yang pakai traditional grammar waktu itu, kalau dari yang saya baca, mereka nggak ngebolehin atau nganggap perubahan bahasa itu sesuatu yang kayak nggak boleh gitu. Jadi harus ada ketentuannya. Gitu, Cahaya. Berarti traditional grammar itu masih dipakai nggak sampai sekarang? Mungkin ada beberapa bagian yang masih dipakai. I don't learn much. Tradisional ya setahu kalian aja nih ya. Jadi tradisional grammar itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Yo, please. Maaf, kedengeran nggak? Dengar tadi enggak? Gini, jadi kalau misalnya yang dijelasin kayak gitu, ya menurut Anda saja ya. Jadi traditional grammar itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Kalau dia masih pakai traditional grammar, berhubung dia dari abad ke-19 dia udah makainya linguistics, jadi dia nggak pakai traditional grammar, kalau nggak semuanya pakai traditional grammar lagi gitu. Jadi boleh berubah bahasanya. Gitu yang menurut saya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Melin tambahannya. Oke. Untuk Kak Binta cukup? Terima kasih Kak Noni. Ya, maksudnya Binta Kistia. Dan untuk pertanyaan selanjutnya oleh Adit akan dijawab oleh Dila. Dila, time is yours. Please unmute. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Adit, yaitu mengapa kita harus belajar linguistik? Karena linguistik membantu kita untuk memahami dunia kita. Selain memahami dunia kita, linguistik juga dapat meningkatkan komunikasi antar orang, berkontribusi pada kegiatan penerjemah, membantu upaya literasi, dan mengobati gangguan bicara. Yang saya tahu hanya itu. Apakah Saudara Adit sudah jelas? Bagaimana Adit, atau masih ada yang ingin menambahkan dari yang lainnya? Saya ingin menambahkan jawaban dari Saudari Dila Putri, kalau diperbolehkan. Silakan. Oke, silakan. Boleh. Kenapa kita harus mempelajari linguistik? Dengan mempelajari linguistik, kita akan mudah memahami sifat-sifat atau ciri-ciri bahasa pada umumnya, atau khusus bahasa yang kita pelajari. Manfaat praktis lain linguistik dapat kita lihat pada berbagai profesi, misalnya penerjemah, pembuat kamus, penyusun buku, dan lain-lain. Jadi linguistik ini dapat membantu kita dalam menulis atau membuat sebuah karangan atau buku, mempelajari cara-cara penulisan gitu, bukan hanya pembicaraan juga. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang kurang atau kesalahan bisa ditambahkan lagi. Terima kasih. Jelas kok.
Ya, jadi manfaatnya luas ya, manfaatnya banyak mempelajari tentang linguistik itu, bukan hanya mempelajari tentang bahasa aja. Bagaimana Saudara Adit? Ya, bisa diterima, bagus banget. Ada yang lain nggak? Ya, kalau misalnya ada yang mau nambah juga, silahkan. Ada yang mau nambah? Boleh, boleh. Lagi mau nanya lagi. Ya, gimana? Menambahkan. Yaudah, yaudah. Nah, jadi kemampuan berbicara itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur logika dan unsur linguistik. Unsur logika itu sendiri terdiri dari isi, bahan, materi. Nah, sedangkan unsur linguistik itu terdiri dari diksi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, bunyi bahasa dan untuk berbicara dan ejaan untuk menulis ya. Nah, setiap orang kan memiliki kemampuan untuk berpikir dengan baik. Tapi nggak semua orang bisa berbahasa dengan baik. Jadi linguistik ini diperlukan agar dapat berbicara dengan baik. Udah gitu aja. Oke, mantap. Mantap. Makasih ya untuk saudari Rika yang sudah menambahkan. Yang lain juga kalau mau menambahkan silahkan di-unmute aja ya. Nanya, boleh nanya. Ntar ya, Yo ya. Diselesain dulu jawabannya. Kalau misalnya mau nambah jawaban nggak apa-apa. Pertanyaan nanti. Berkaitan dengan yang tadi. Ya udah deh. Oke, silakan. Ayo. Cahyo maksudnya. Jadi linguistik itu berkembang seiring perkembangan bahasa juga. Kan berbahasa dan mengeja dan menulis itu kan mengalami perkembangan. Jadi linguistik juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan penulisan atau pengejaan tersebut. Ada yang bisa jawab atau? Jawab. Atau Maaf, dikunci Oyo, dulu. suaranya putus-putus. Bisa ditulis di chat aja nggak? Oh iya, maaf ya, maaf. Jadi tradisional grammar. Ini bukan. Jadi tradisional grammar itu nggak bisa sembarangan. Lalu ini Itu pertanyaan tadi, Noni. Belum lagi diketik ini. Bukan. Oh, bukan ya? Sorry. Nanti dibuka berapa sesi? Untuk Pertanyaan. sesi pertama 3 pertanyaan. Tuh, pertanyaan Cahyo udah muncul. Jadikan ejaan dan penulisan itu berkembang dan bahasa juga mengalami perkembangan. Jadi linguistik itu mengalami perkembangan sesuai perkembangan bahasa, ejaan, dan penulisan. Jadi Cahyo ini minta pendapat. Ayo dijawab. Nah, ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari Saudara Cahyo. Menurut saya, Untuk dari bahwa Muhammad bahasa itu akan mengalami perubahan. Menurut saya bahwa bahasa itu akan mengalami perubahan. Maka dari itu akan terjadi perubahan struktur dan karena bahasa itu berubah, dia juga akan mengalami perubahan struktur dan oleh karena itu tata bahasa itu harus bersifat normatif dan juga harus bersifat deskriptif. Bagaimana? Itu yang saya tahu. Tambahkan. Tolong Risa unmute. Mute dulu bentar. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya mau menambahkan. Iya, silahkan. Bukan menambahkan sih, maksudnya mungkin tadi
Risa tadi kurang ya. Bukan kurang, maksudnya gini. Maksudnya saya ingin memperjelas jawaban dari Risa. Tadi kan Oyo nanyanya kalau kita itu salah. Nah, Oyo nanyanya linguistik itu gimana tadi pertanyaannya? Hilang di chatnya soalnya tadi keluar. Sebentar. Jadikan ejaan dan penulisan itu berkembang dan bahasa juga mengalami perkembangan. Jadi linguistik ini mengalami perkembangan sesuai perkembangan bahasa, ejaan dan penulisan. Nah, jadi kan linguistik itu kan menjelaskan tentang linguistik itu apa sih? Linguistik itu kan penjelasan tentang ilmu bahasa, di mana nggak mungkin dong itu semuanya pure jadi satu, maksudnya bareng-bareng, nggak bertahap dari mulai ejaan atau bahasanya atau mungkin penulisannya. Jadi pastinya ada tahapan seperti ilmu-ilmu bahasa yang lainnya gitu. Sudah cukup? Sekian. Nanya lagi boleh? Proses-prosesnya. Ya, bagaimana Saudara Oyo? Jadi bahasa bisa berkembang tanpa adanya linguistik. Ya. Izin menjawab. Silakan kepada Binta. Jadi gini, kita tuh kan tadi yang dijelasin Yeni. Kita tahu linguistik itu kan tata bahasa. Sama tadi nyambung sama pertanyaan Adit. Kenapa kita harus belajar linguistik? Karena dengan begitu kita jadi tahu kan tatanan bahasa. Dan bahasa itu pasti berkembang setiap zaman gitu. Karena pasti adanya bahasa baru. Nah, tergantung itu bisa tidak diterima oleh kita sebagai pengguna bahasa. Kan bahasa juga sifatnya arbitrer. Suka sama suka. Jadi maksudnya yang penting kamu paham, aku paham. Jadi pas kita komunikasi kita paham gitu. Terus maaf Cahyo, tadi apa pertanyaan terakhirnya? Jadi gini, kan tadi bisa arbitrer ya. Arbitrer. Jadi bahasa bisa dong berkembang tanpa mengikuti linguistik atau tata bahasa. Begini, mungkin kalau misalkan berkembang tanpa linguistik, mungkin dia bisa masuknya ke slang kali ya, atau ke bahasa yang grammarnya tidak terlalu baku gitu. Kan kita juga bukan cuman kita orang Indonesia, tapi semua dunia juga ada dua bahasa kan, yang pertama baku, yang kedua slang itu. Jadi kalau misalkan bahasa apa sih tadi? Si Cahyo tadi. Bahasa bisa berkembang tanpa linguistik, Kak Bin. Kalau bahasa bisa berkembang tanpa linguistik, ada kemungkinan bisa, tapi nggak mungkin juga gitu. Karena kan masa kita ngomong jadinya kayak kebalik-kebalik, misalkan saya mau makan jadi makan mau aku. Gimana sih? Kayak itu, gitu. Bukan itu. Gini. Bukan makan mau aku, bukan. Saya mau ngasih jawaban nih. Katanya kan Oyo tanpa linguistik bahasa bisa berkembang apa enggak? Itu menurut saya ya, itu bisa karena berkembangnya bahasa itu dari budaya. Kan kemarin itu Mr. Rido udah bilang kalau bahasa kita itu berkembang karena budayanya. Nah, kalau linguistik itu kan kayaknya pelajaran yang lebih dalam untuk bertata bahasa sih kayaknya ya. Linguistik itu ilmu. Iya, tapi walaupun kita bisa berkembang tanpa linguistik, ya pasti kita akan menggunakan strukturnya minimal sedikit untuk linguistik itu gitu. Ya, kayaknya orang dulu tuh nggak ngerti linguistik deh. Mereka cuma ngomong aja, ya kan bahasa berkembang sesuai budaya mereka. Iya, karena adanya sifat arbitrer. Iya, terus ya habis itu karena memang ada suatu tujuan, akhirnya mereka neliti bahasa itu sendiri gitu. Akhirnya ya terjadilah penemuan linguistik itu loh. Maksudnya terjadilah ada
ada pelajaran linguistik segala macam masuk karena bahasa itu diteliti sendiri gitu. Nah, itu pendapat saya. Yang lain gimana nih? Ada pendapat lagi nggak? Ada pendapat lain? Ada yang ingin menambahkan ya? Mau nanya dong, mau nanya. Ini jangan nanya lagi dong. Maksud saya jangan nanya dulu. Ini kita selesaiin Yang punya Oyo menambahkan dulu. aja dulu. Silakan Rika. Saya mau nambahkan sedikit. Oh, Satu-satu. iya. Sabar Kita duluan. Rika dulu ya. Iya. Kalau saya pribadi setuju banget ya sama Adit. Kalau bahasa itu bisa berkembang lewat budaya, gaya hidup sehari-hari kita sendiri gitu. Nah, contohnya di Indonesia aja lah. Nah, kata rebahan dulu kan nggak ada kan kata rebahan itu paling tidur kan. Tapi semakin banyak kesini yang lagi rebahan katanya. Rebahan kan itu jadi suatu slang kan. Suatu bahasa yang baru sampai sekarang jadi digunakan gitu. Nah, itu salah satunya bahasa yang timbul akibat kebudayaan kita atau kehidupan kita sehari-hari. Udah gitu. Kebiasaan ya, Rika, kebiasaan. Mungkin maksud Rika kebiasaan. Iya, budaya juga. Ya, boleh menambahkan? Ya, silakan kepada Ya, menurut saya dalam bukunya Larry Trucks, dalam bukunya Why Do Language Change mengumpamakan perubahan bahasa layaknya perubahan fashion. Apa yang dianggap menarik dulu belum tentu semenarik sekarang. Contohnya, saya akan nuliskan di chat ya. Ya. By the way, ini waktunya sampai berapa ya? Udah saya tuliskan di chat. Itu kan dalam sebuah karya klasik novel Romeo and Juliet. Situ tulisannya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah Romeo, kamu lagi di mana? Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa modern, itu berbeda. Yang kalau tulisan gini, oh Romeo, where are you Romeo? Itu artinya kan perubahan bahasa itu mempermudahkan kita bahasa itu mempermudah kita. Bukan untuk mempersulit. Jadi semakin bahasa berkembang itu semakin mempermudah kita dalam berbicara. Kalau tata bahasa itu mungkin dalam penulisannya itu untuk kata-kata yang bersifat yang baru muncul atau yang modern ini mungkin kalau kita bisa mempelajari linguistik secara mendalam mungkin kita bisa menggabungnya lagi menjadi kata yang baik bukan yang slang gitu. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Kalau ada yang kesalahan, saya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Alfanda Hafiz sudah menambahkan. Bagaimana dengan saudara Oyo? Cahil. Apakah cukup? Cukup ya. Baik. Ini kan waktunya udah mepet juga. Ada yang belum kejawab juga. Tadi ada pertanyaan dari Melin, jenis-jenis dialek. Jenis-jenis dialek itu ada 3, Mel. Ada dialek regional, ada dialek sosial, dan juga ada temporal. Regional yaitu variasi bahasa berdasarkan lokal atau tempat, wilayah gitu. Yang kedua ada dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh golongan tertentu. Dan yang ketiga yaitu dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok bangsawan yang hidup pada waktu tertentu. Gimana, Melin? Oke. Atau ada yang ingin menambahkan? Jelas? Jelas. Atau ya, ada yang ingin menambahkan jelas. Tentang pembahasan yang sudah dibahas, ada yang ingin menambahkan lagi? Jadi, dari semua materi yang kita bahas, ada yang masih ngeganjel nggak? Atau masih ada yang mau nambahin nggak? Dipersilahkan untuk... Ya, Diana, nambahin.
Saudara Diana? Tadi kan Saudara Noni membahas sedikit tentang cabang-cabang linguistik. Nah, saya ingin menambahkan sedikit juga tentang penjelasan cabang-cabang linguistik itu. Jadi, cabang-cabang linguistik itu terbagi menjadi 6, yaitu fonetik dan fonologi. Fonetik dan fonologi itu saling berkaitan, yaitu fonetik itu properties of sounds, sedangkan fonologi patterns of sounds. Terus selanjutnya itu ada sinteks dan morfologi. Nah, mereka berdua itu juga saling berkaitan. Kalau itu struktur kalimat, menjelaskan struktur kalimatnya, sedangkan morfologi itu menjelaskan struktur katanya. Selanjutnya ada pragmatik sama semantics. Mereka itu berdua berkaitan juga. Nah, sama-sama menjelaskan makna atau menelaah maknanya. Bedanya kalau misalnya semantics itu makna internal dan pragmatics itu makna eksternal. Pragmatics berhubungan dengan konteks. Itu saja yang saya tambahkan dari cabang-cabang linguistik.